buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agunkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah, selamanya kasih-Mu terindah, selamanya kasih-Mu terindah, selamanya. Sungguh kasih itu yang terindah ya Tuhan, lebih dari apapun juga, dan kasih-Mu itu termulia, tidak dapat kami ukur, tidak dapat kami mengerti, tidak dapat kami ukur secara manusia. Dan pada kesempatan sore kita malam hari itu, izinkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu sehingga menjadi rema yang baik, yang baru bagi kami. Firman Tuhan ini bukan sekedar pengisi acara, tapi merupakan kekuatan bagi kami semua. Engkau sendiri yang berbicara dengan cara kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemukan kembali malam hari ini untuk kita bersama sharing firman Tuhan. Sudah larut malam sekali ya, sudah jam 18:15. Saya harus menyelesaikan dengan segera mungkin. Saya mengucapkan yang pertama terima kasih untuk Sabtu yang lalu, di minggu yang lalu dibantu untuk pelayanan baptisan dan teman-teman di sini dengan tim yang luar biasa, yang excellent, yang solid, yang kompak. Terima kasih atas pelayanannya. Malam hari ini saya mau sampaikan sharing firman Tuhan. Ya, jadi namanya sharing mungkin saya tidak banyak membahas atau mengupas ya. Lebih banyak cerita sebagaimana biasanya. Lukas 2 ayat 10 sampai 12 disiapkan Alkitabnya. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Sebagai pengantar kita buka firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 12. Lukas pasal yang kedua. Ini minggu terakhir kita ada di bulan November. Beberapa hari lagi di minggu ke depan ini kita masuk bulan Desember. Desember bukan cuma sekedar kita perayaan Natal, tapi Desember adalah waktunya kita refleksi selama setahun ini apa sih yang kita sudah pernah berbuat di depan Tuhan, atau apa yang selama ini kita sudah berbuat di tahun ini. Dan saya harap kita menemukan refleksi itu dengan saya sebagai pengantarnya pada malam hari ini. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 2 ayat 10, firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jangan takut, saya tidak akan korban Natal, saya tidak akan mengambil jatah apa Tuhan yang seharusnya menyampaikan korban Natal. Tapi saya mau jatuh refleksi. Saya mau judul firman Tuhan saya pada malam hari ini yaitu Last Christmas. The Last Christmas. Ada film The Last Samurai. Ini saya beri nama The Last Christmas. Apa artinya The Last Christmas? Yang Natal yang terakhir. Kalau pada masa-masa ini di berbagai tempat kita temui di gereja, di sebuah doa, di sekolah-sekolah, di lembaga-lembaga Kristen atau lembaga umum, bahkan di mal-mal sekalipun, semua sedang berhias, sedang mempersiapkan diri untuk perayaan Natal. Di mal-mal sekalipun mungkin kalau sudah ada Anda yang pernah datang ke mal, sudah mulai memasang pohon Natal, sudah memasang stage panggung untuk perayaan Natal. Ya, banyak dikatakan inilah the first Christmas, Natal yang pertama disampaikan di mana-mana. Saya justru pada kesempatan malam ini, bahkan sebelum perayaan Natal, bahkan sebelum bulan Natal,
Bahkan sebelum momen Natal, event Natal makin semarak, saya justru sampaikan mengenai Last Christmas. Apa itu? Natal yang terakhir. Firman Tuhan berkata di Lukas 2:17, hari ini telah lahir bagimu. Saya bersyukur bahwa Firman Tuhan menuliskan hari ini telah lahir. Kata hari ini menunjukkan bahwa Yesus hadir dalam hati kita. Hari ini, setiap hari, setiap saat, ketika kita pertama kali mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Juru Selamat, yaitu Natal. Ketika Yesus pertama kali masuk dalam hati dan hidup kita, dan kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Natal. Sama seperti waktu Sabtu yang lalu, ketika saya membaptiskan 2 orang dan mereka saat itu memiliki komitmen yang baru di dalam Kristus, yaitu Natal. Kalau di Alkitab dituliskan bahwa 25 Desember lahir bagimu Juru Selamat, sangat celaka. Mengapa? Berarti menunggu Yesus hadir hanya 25 Desember. Hari ini telah lahir bagi. Hari ini Yesus hadir bagi kita. Yes. Di tengah semarak persiapan Natal, di tengah semaraknya kita setiap mempersiapkan Natal, mungkin masuk di gereja ini atau di pelayanan yang lain, saya mau ajak kita refleksi. Refleksinya bagaimana? Kalau tahun ini adalah Natal terakhir, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Sekali lagi, saya nggak berpikir, wah kita bersuka cita seakan Natal itu terus-terusan. Tapi coba kita refleksi, seakan-akan kita hidup yang terakhir kalinya. Saya sudah pengalaman untuk jadi panitia Natal sampai pada dosen. Jemur mulai remaja di persekutuan doa sekolah dan sebagainya, mulai dari si acara, apalagi seksi transportasi, seksi perlengkapan, ketua juga beberapa kali dan sebagainya. Undang pembicara di bagian saya, pembicara saya undang di kesempatan Natal. Bahkan saya sendiri pun satu kali jadi kesempatan pembicara Natal beberapa tahun lalu. Saya kadang juga, waduh, setiap tahun Desember mesti mikir apa yang Natal harus dikerjakan lagi. Ketika saya masih di sekolah, di persekutuan doa. Tapi hari ini saya wajib pikir refleksi. Kalau tahun ini adalah Natal terakhir untuk kita, untuk Anda, untuk saya, untuk semua kita, apa yang kita bisa berikan untuk Tuhan? Saya tidak berbuat Natal, tapi sama-sama refleksi. Kalau hari ini, tahun ini, 2022 Desember, kesempatan terakhir untuk kita merayakan Natal, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Sebelum kita menutup tahun ini, kita refleksi, kita koreksi, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Saya jangan kita koreksi dan refleksi, dan kalau perlu memperbaiki diri. Kalau ternyata ada sesuatu yang kurang, kalau ternyata ada sesuatu yang salah, kalau ternyata ada sesuatu yang saya perlu perbaiki di hari ini. Saya punya sepeda motor. Kalau mogok, kalau sesuatu kali tidak bisa berfungsi dengan baik, tak bisa jalan, kita tentu yang laki-laki tahu. Ini satu mungkin karena bensin habis. Kalau nggak bensin habis, ini olinya habis. Kalau nggak begitu, mungkin juga akinya nggak berfungsi atau waktunya servis. Tapi kita kan tahu sendiri, oh ini bensin, oh ini olinya. Nah ini saya mau coba untuk kita membuka hati kita. Di mana sih kita yang perlu kita perbaiki? Nah, dengan jujur, saya bantu dengan beberapa poin. Yang pertama, ketaatan. Apakah hari-hari ini, tahun ini kita memiliki ketaatan yang penuh kepada Tuhan? Apakah kita memiliki ketaatan yang maksimal? Ketaatan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, ketaatan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Atau selama ini kita taat kepada Tuhan hanya separuh-separuh, hanya sekedar ya kalau minggu saya mau rajin saja ke gereja itu saja, tapi hari-hari lain kita mendengarkan Tuhan. Mari kita perbaiki ketaatan kita. Ketaatanmu kepada Tuhan, ketaatanmu di dalam doamu, ketaatanmu dalam pembacaan firman Tuhan, ketaatanmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh melakukan sesuatu, apakah kamu bersedia melakukan atau kamu mengabaikan? Ketaatanmu ketika mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan menguji saya. Hari ini saya macam kita refleksi.
Sudah kita taat sama Tuhan atau ternyata kita selama ini cuma cari berkat, atau selama ini kita hanya cuma cari mujizat, atau kita selama ini cari pemberian Tuhan. Poin yang pertama, ayo kita taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan itu enak. Kalau dijalankan, dikerjakan rasanya tidak menyenangkan. Tapi ketika kita mengerjakan, ketika kita terus berjalan dan ketaatan pada Tuhan, kita akan mengerti ternyata ini maksudnya itu. Saya terbuka dari hal yang ini, saya diliburkan dari hal yang ini. Saya mau cerita, mungkin juga istri saya tidak banyak tahu. Beberapa tahun yang lalu, dalam doa saya kan juga kepingin melayani untuk bisa dibawa kemana-mana. Tapi satu kali Tuhan ngomong ke saya dalam doa saya yang saya terima, jangan tinggalkan Surabaya, tetap di Surabaya. Maksudnya bukan keluar kota, tapi untuk saya tetap melayani, untuk saya tetap ada di Surabaya. Waktu itu belum banyak pelayanan saya, belum banyak yang bisa saya kerjakan. Dan saat itu saya teringat, di telinga saya ada perkataan, ya saya itu juga ada di hati saya juga, saya ingat sampai hari ini. Don't leave Surabaya, jangan tinggalkan Surabaya, jangan tinggalkan Surabaya. Kalau nggak salah saya catat juga. Saya coba kemudian beberapa waktu kemudian hari mungkin cuma masalah pelayanan kan bisa di mana-mana, cuma di Surabaya. Kalau pelayanan saya media sosial bisa kerjakan di mana-mana. Saya coba melamar kerja di kota tempat istri saya tinggal waktu itu. Dari 6 atau 7 surat lamaran, tidak ada satu pun yang menerima. Satu saya respon dari WA cuma ngomong, maaf tidak ada lowongan untuk Anda kerja di sini. Aduh, bisa salah. Saya sudah mencoba melanggar. 3 tahun lalu, atau tahun 2020 tidak salah. Kakak saya nawari, ayo kerja di Probolinggo. Di sana ada sekolah yang mau terima. Saya keluar pindah. Tengah-tengah saya memikirkan seperti itu, nanti terlintas kembali. Jangan tinggalkan Surabaya. Dan saya akhirnya saya tak mau melanggar apa yang Tuhan sampaikan. Saya ngomong ke kakak saya, maaf saya tidak bisa. Nah, ketika saya ikuti apa yang Tuhan mau, walaupun waktu saya belum banyak pelayanan, kerjaan saya memang melayani itu sudah sepenuh waktu, tapi cuma jaga toko di rumah, cuma jaga warung setiap hari. Enggak banyak pelayanan saya kerjakan. Di hari ini saya melihat sampai ke belakang. Puji Tuhan, saya nurut apa yang Tuhan mau. Kalau saya meninggalkan Surabaya, tentu Tuhan tidak bawa saya jauh. Karena saya wajar ketika taat sama Tuhan. Dan ketaatan sama Tuhan itu ditunjukkan pada apa? Ketaatanmu kepada pemimpin, ketaatanmu kepada pembinamu. Di sini kita punya pembina juga, yaitu Pak Rizky. Di sekolah kita juga punya pembina, bapak guru kita. Di manapun di tempat kerja kita juga punya pembina, orang-orang yang memimpin kita. Di sini pembina kita sebut kepala sidang kita, Pak Rizky. Kita memiliki pendudukan diri kepada beliau. Kita memiliki ketaatan untuk apa yang dia inginkan kita kerjakan. Dan saya yakin yang dia sampaikan tidak pernah mencelakakan. Yang dia sampaikan tidak pernah membuat kita bermasalah. Kalau misalnya Pak Rizky berkata, lakukan A, ya itu lakukan. Kalau dia berkata jangan lakukan itu, ya kita ikuti. Belajar untuk taat kepada Tuhan dengan cara apa? Menundukkan diri kepada pemimpin. Ayo berapa banyak di antara kita yang selama ini coba jengkel, rewel, dongkol, aduh Pak Rizky kok ngomong ini sih, aduh Pak Rizky kok gini sih, gak suka aku. Jadi mulai kita belajar untuk taat kepada Tuhan dengan cara apa? Menundukkan diri kepada pemimpin kita yang ada di atas. Saya bersaksi bercerita bahwa sampai sekarang kalau Pak Rizky ngomong apa, saya kerjakan. Meskipun mungkin sempat ada yang namanya ketidaksetujuan, gak cocok wajar, tapi apa yang dia sampaikan, saya selalu kerjakan. Meskipun yang dia perintahkan itu saya nggak sesuai, nggak cocok, buat kali ini saya kerjakan, hubungi ini, ya saya hubungi, melakukan ini, saya lakukan. Saya menghargai dia bukan cuma sebagai teman,
Tapi kalau di pelayanan ini dia memimpin saya, ya saya ikuti. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan ini. Tapi ketika ada hal tertentu yang dia minta saya kerjakan, saya kerjakan. Dan dari ketaatan saya, bukan diri saya. Tuhan percayakan pelayanan saya lebih baik lagi. Ayo belajar taat sama Tuhan. Tuhan akan kelihatan. Kalau saya ngomong dengan banyak hal yang lebih rohani, tak pakai Tuhan bagaimana itu nggak akan nyampe. Tapi mulai dengan tunduk kepada pemimpin yang ada di sini. Amin. Ayo kita belajar, kita koreksi yang pertama. Sudahkah kita taat sama Tuhan hari ini? Atau kita memindahkan persekutuan kita dengan Tuhan? Kita merasa taat dengan datang setiap minggu di sini. Belum. Belum pernah dengan Tuhan di dunia. Dan kemudian memiliki pendudukan diri sama Tuhan. Orang yang memiliki pendudukan diri, ngawur ngomongnya, semua dianggap benar, padahal tidak sesuai. Kalian tahu di media sosial mungkin mengikuti yang namanya, ini karena sudah terbuka saya sampaikan, yang namanya Daniel Mananta. Dia sampai setuju dengan omongannya seorang ustaz bahwa di sana itu ada unclean spirit, roh yang tidak kudus, bahkan yang disebut dengan jin. Jadi dia setuju bahwa di sana itu ada jin. Saya mau ngomong di sana tidak ada jin, yang ada adalah darah Yesus yang menebus setiap kita, yang mengorbankan dirinya untuk menebus nyawa kita, menebus setiap kita dari dosa, termasuk menebus Daniel Mananta. Amin. Ini pendudukan diri terhadap Tuhan. Kalau yang ngawur, asal toleransi, pokoknya toleransi dengan umat agama. Tapi kalau salah ya apa? Keselamatan dalam Yesus tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dikompromikan. Keselamatan dalam Yesus. Amin. Jangan sudah merasa punya keselamatan dalam Yesus itu dan ngawur. Itu orang yang mendudukan. Ini mendudukan diri. Ada apa-apa, tanya rezeki. Atau mungkin kesalahan kita. Dan saya melihat teman-teman di sini juga mulai belajar mendudukan diri. Teman-teman pengerja yang waktu yang lalu kita arahkan. Sekarang kalau ada apa-apa izin, nyampaikan ke saya juga lempar lagi ke Pak Rizky. Oh iya, kita izinkan. Pertama, ayo kita belajar memiliki ketaatan. Karena hari ini kita masih belum taat. Yang kedua, yang saya sampaikan, yang kedua sering kali saya sampaikan, bisa saya sampaikan dulu. Jangan simpan kebencian. Ayo tahun ini mau berakhir. Kalau sekarang tanggal 27 November, kira-kira 1 bulan lagi ya, tahun ini kita akhir. Kalau masih ada kebencian di sini, kalau masih ada sakit hati, kecewa, tapi kamu tidak usah gengsi kepada siapapun. Ayo kita datang, ayo kita minta maaf, ayo kita ngomong maafkan saya ya. Adakah kita masih punya kebencian satu dengan yang lain? Buat apa? Mempertahankan kebenaran. Kalau itu juga saudara saya imam. Buat apa merasa benar? Kalau itu juga kawan-kawanmu yang selama ini. Hari ini masih ada kebencian, luka hati. Bereskan itu di hadapan Tuhan dan juga di hadapan temanmu yang kamu tahu sedang ada sesuatu yang tidak enak. Saya juga minta maaf dari minggu ini kalau sempat ada salah paham dengan teman-teman panitia Natal, sehingga mungkin ada satu dan lain hal yang ngomong tadi. Kayaknya dan membuat saya sudah tidur. Yes, ya. Kalau dia akan beres nanti. Kalau diputuskan sekali baik. Saya saksian. Saya tidak dalam posisi membenarkan diri. Minggu lalu, mungkin tidak banyak yang tahu. Rizky itu juga sempat saya ceritakan, kemudian ini juga lupa pernah saya ceritakan. Minggu lalu ketika pelayanan baptisan, di salah-salah saya mempersiapkan semua hal untuk baptisan sudah beres.
tempat sudah kami bayar. Saya juga minta tolong Yason untuk menjemput. Saya sediakan transport dan sebagainya. Hanya minggu lalu, kami sekeluarga dan kondisi yang tidak menyenangkan. Kenapa? Kami ada pinjaman yang harus kami selesaikan ke satu pihak dan beberapa pihak juga. Karena kebutuhan saya ketika penelitian saya, jika ada satu orang, satu pihak yang mengatakan, ayo bayar ke saya, nanti saya akan bantu bereskan semua masalah tabungan. Hari itu, hari Rabu malam, singkatnya, hari Rabu itu, saya kehilangan uang 1,5 juta. Saya transfer ke orang ini yang merasa bisa membantu saya. Ternyata apa yang dia janjikan itu adalah tipuan. Dia tidak bisa bertanggung jawab, malah minta tambah uang lagi. Dan saya menyesal sekali, kecewa sekali. Karena uang saya hilang 1,5 juta dan waktu hitungan dia 1 jam aja hilang uang itu. 1-2 jam aja. Pada uang itu saya kumpulkan untuk juga membantu untuk persiapan pelaksanaan baptisan. Kami saling menyalahkan, saya dengan istri. Sempat berdoa juga. Akhirnya saya merasa Tuhan yang salah. Saya salah dengan itu. Dan perjalanan saya ke tempat kerja, saya naik motor. Ketika saya digerakkan, saya ucap syukur saja. Ceritanya kepada saya nyanyi lagu yang selama ini kita anggap remeh. Mungkin kita nyanyikan ketika pulang ibadah saja ibadah. Kita anggap biasa. Bukan lagu yang bagus-bagus banget. Tidak kedua bisa. Kesibukannya nanti saja. Di tengah perjalanan saya nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap sampai yang makan Yesus yang ku alami dalam hidup. Sekalipun saya ditipu orang tua, sekalipun uang 1,5 juta hilang Tuhan, sekalipun ini mengecewakan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu. Tuhan baik sekalipun saya mengalami situasi kebingungan. Sepanjang hidupku saya akan terima kasih Yesusku buat anugerah kau tidak ditipu mengalami situasi kesesakan masih akan minta tolong sama Tuhan, masih akan mengasihani diri di hadapan Tuhan. Tidak, saya nggak akan nyanyi lagu yang Tuhan tolong atau yang Tuhan masihkah kau dengan doa padamu. Saya ucap syukur sekalipun tidak. Kalian tahu beberapa jam ya pagi tidak sekitar jam 4 pagi ada orang yang masuk 300.000 kasih lagi jam 2 ada transfer masuk Pak ini untuk bayaran 500.000. Saya nggak minta, saya nggak cinta kalau saya dalam situasi yang tidak ada. 300 tambah 500 untuk kembalikan lebih dari semangat puji Tuhan. Kamis saya bisa lalu. Jumat pagi saya terbangun. Saya buka pagi ada WA masuk ada 400. Bukan 1 juta 500. Enggak, karena bilang dari susah. Dan itu bisa saya gunakan juga kalau bisa untuk kami transportasi konsumsi. Kita semua waktu yang pekerja bisa makan tahu isinya bisa makan dimsum dan sebagainya. Salah nggak bisa dikatakan. Hari ini kita ada sesuatu yang beres. Beres kan? Kamu sudah beres. Berkat Tuhan itu terjadi atas kita. Amin. Yang pertama kita koreksi ketaatan kita. Yang kedua jangan simpan kebencian. Yang ketiga yang akhir yaitu
Nah, apa yang bisa kita koreksi? Apakah kita tahu ini sudah melalui Tuhan? Kita sekarang berarti sudah kan cukup waktu santai-santai. Sampai kita bekerja di hadapan Tuhan, sampai kita menuai jiwa, sampai kita mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Oleh Tuhan bukan cuma sekedar ketika kesaksian menyampaikan firman di sini, kalau untuk puji atau alat musik. Nah, Tuhan juga berkat di sekolah. Bisa di sekolah, musik di sekolah, jadi berkat. Minimal ketika kamu ulangan dan untuk orang bisa lihat, dia beda dengan yang lain. Minimal ketika kamu di sekolah tidak ngomong kotor, orang bisa melihat. Nah, itu. Dan sekarang ini kalau masih suka nipu, suka bohong, suka ngomong kotor, orang. Jadilah berkat, jadilah saksi. Kalau sampai kalau tahun ini adalah Natal terakhir ini, berkata terbaik itu, yang cuma semesta. Saya dikatakan Tuhan sama bisa terus mengasihi kamu. Jangan kamu menunjukkan perhatian ke orang lain dengan sedayamu, dengan tampilanmu. Tuhan mengasihi apa ada. Sekalipun kamu tidak banyak ya, Tuhan Yesus mengasihi. Ya, kita tutup doa. Karena satu pujian tadi yang di awal, sudah bagus sekali. Yesus kau sungguh baik, Yesus kau sangat baik. Nah, kita buka hati kata sebelum kita menerima perjamuan kudus. Kita koneksi diri kita di dalam ini. Kalau hanya ini kita kurang taat ya dalam Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Kami mau akhir tahun ini kita taat. Kalau tahun ini kita masih punya kebencian kepada orang lain siapapun itu, minta ampun ya Tuhan. Bahkan mungkin kita sempat gak enak hati sama Pak Kendala, kita sempat tidak memiliki pendidikan juga. Dan yang terakhir, ayo kita giat melayani Tuhan dimanapun, buat tempat lagi. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya jauh baik, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku memujimu, ku selalu memujimu, ku lamanya kita buka di depan Tuhan. ku selalu Tuhan,